sebenarnya di Tarkam itu emang harus pakai faktor S apa harus materi aja yang diperkuat? Ya, terima kasih. Jangan lupa sahabat semuanya, terutama sobat satu bidikan, tonton sampai tuntas video ini supaya teman-teman, rekan-rekan, mas-mas, mbak-mbak bisa memberikan komentar yang cerdas. Oke, yuk. Makanya saya menanyakan nih ke Bos Warko, kok sebenarnya di Tarkam itu emang harus pakai faktor S apa harus materi aja yang diperkuat? Jadi gini mungkin, kalau menurut singkat saya, ini pendapat saya. Betul. Maaf mungkin kalau kata-kata saya salah, ya karena jadi saya kalau dibilang paranormal ya tentunya bukan gitu loh. Walaupun Agen Agung sering lihat saya bikin prediksi dan bahkan Agen Agung sendiri seingat saya udah 4 kali nanya ke saya. Betul. Bagaimana nih prediksi sore, dan ketika saya kasih jawaban mungkin Agen Agung juga bingung. Ternyata apa yang saya katakan, misalnya menang 3-0, 1-0, adu penalti. Oh Gen, kamu hari ini mau pakai 10 dukun pun saya yakin kalah. Dengan catatan kalau kamu masih pakai kaos merah. Saya masih ingat itu memori terakhir saya dengan Agen Agung. Betul. Dan ternyata kejadian juga omongan saya adu penalti kalah di adu penalti seperti yang udah saya jelaskan. Betul. Nah, jadi kalau menurut saya apapun itu namanya ya, ada yang bilang dukun, ada yang bilang orang pinter, ada yang bilang kiai, ada yang bilang mbah, ada yang bilang tukang tiup, whatever lah. Buat saya nggak penting. Jadi believe it or not, kadang hal itu kejadian dengan dibantu seperti itu menang mungkin, tapi tidak sedikit pula udah pakai aji jampi-jampi dan memang ternyata masih kalah juga gitu loh. Jadi intinya kalau dunia seperti itu saya katakan susah dipecahkan secara logika dan akal sehat. Kalau prinsip saya masih 50-50 antara hal seperti itu, percaya atau tidak percaya, masih 50-50. Sering saya katakanlah mengingatkan, jadi kalau bicara sepak bola yang terpenting materi dulu, cakep, cantik, pemain bagus, pemain kelas. Masalah menang atau kalah kita lillahi ta'ala aja. Karena banyak sekali kejadian udah pakai orang-orang seperti itu. Ya kalau tarif ala kadarnya mungkin gak jadi masalah ya. Nah ini kan tarifnya fantastis kalah juga gitu loh. Nah kadang-kadang pemain ya harganya. Harganya kadang-kadang sama dengan pemain. Nah intinya mereka itu adalah dengan punya kemampuan yang lebih di atas rata-rata yang lain seperti kita. Nah harapannya bisa membantu kemenangan. Karena kalau bicara sepak bola, satu hal yang tidak bisa dipungkiri, faktor luck. Ada yang bilang Dewi Fortuna, ada yang bilang keberuntungan. Nah mereka itu tentunya bekerja supaya keberuntungan ada di tim yang dia bantu. Kira-kira seperti itu. Ya kalau memang Allah udah menggariskan kamu harus kalah, mau pakai 10 paranormal juga ya kalah. Oh katanya ya, ini bicara faktor negatif di dunia Tarkam. Sering ada bahasa, wah kiper sama pemain backnya udah kebom sama Petaro supaya kalah. Walaupun itu sulit dibuktikan. Kadang-kadang kalau saya sih berpikiran, ya itu kan bisa-bisa Petaro aja. Kirain kalah karena dia kalah taruhan, ayo nyalahin pemain. Padahal itu kan sulit dibuktikan. Belum tentu orang itu benar. Kesuap lah apa, kesuap tim musuh segala apa. Nah itu kembalikan ke diri dia. Yang tahu benar dan tidaknya hati dia sendiri. Apakah benar, walaupun perak-perak seperti itu kerap kali terjadi. Ya maaf ya, jangankan di Liga Tarkam, Itali sendiri penuh dengan mafia settingan skor demi keuntungan bandar penjudi kelas dunia lah. Jadi saya sendiri belum mengatakan benar karena saya nggak punya fakta langsung. Itu kan hanya rumor belum tentu benar. Betul. Nah balik lagi ke hal-hal seperti itu, saya sendiri sering membuktikan bahwasanya kadang-kadang iseng. Saya lihat nih prediksi saya, oh ternyata 1-0 kalah misalnya nih tim Agung. Ternyata Agung ke lapangan bawa juru jampi-jampi lah. Dan ternyata hasilnya 1-0. Nah kadang di situ so what fungsinya tukang jampi-jampi itu. Karena begitu saya lihat 1-0, kirain saya yang saya lihat Agung kalah 1-0, kecuali dengan dibantu seperti itu ternyata berbalik, Agung justru menang 3-0. Nah mungkin itu saya akan mengakui bahwa kinerja mereka juga sangat dibutuhkan. Jadi kalau saya sendiri pribadi
banyaklah bos-bos Tarkam atau pengamat-pengamat bola sampai keluar statement ya yang tidak setuju tentunya. Nah, kalau dukun jago mengapain pakai pemain liga, pemain asing, pakai pemain kelas budget Liga RT aja, kelas pegohan bisa sampai final. Tapi kan faktanya belum pernah terjadi di event 32. Event 32 kan persaingan liga asing udah kental sekali. Belum ada satu tim pun pakai pemain kelas Liga RT yang budgetnya maaf ya, cuma 150.000, 200 bisa sampai final. Itu belum terjadi. Padahal mereka juga sebelum main dikasih air jampe, seperti tadi pengalaman Kim Dong Chan dikasih beras sama air, badan gatal-gatal. Nah, ini kenapa saya berkata bahwa saya sih hal seperti itu percaya nggak percaya lah. Tapi agen Agung sendiri ngalamin materi bagus tapi kalah. Tapi mungkin agen juga sebaliknya pernah ngalamin juga. Jadi udah pemateri bagus, ada bantu tukang juru jampinya ternyata kalah juga. Kan jadi intinya yang penting materi dulu lah yang diutamain ya. Makanya kalau bawa pemain itu di Tarkam jangan asal bawa aja, harus pemainnya harus bagus-bagus. Betul. Seperti itu ya bos ya. Dua materi kalau menurut saya gitu. Apa tuh? Satu materi pemain kualitas, jangan salah loh, hal yang terpenting. Vitamin juga pemain juga butuh asupan vitamin yang bagus. Materi finansial juga harus keren. Karena kalau materi finansial yang gede, pemain juga punya ambisi pengen manjang, rezeki dia gede-gede naik terus. Kira-kira seperti itu. Makanya tadi saya dengar Bos Wan Koko bilang ada faktor petarung. Ya. Nah ini saya sih juga ada rumor-rumor, tapi saya percaya dan tidak percaya. Karena kalau saya sih orangnya kalau misalkan saya sudah bawa pemain, pemain itu udah siap bantu saya, kita pengen menang. Andai kata dia ibaratnya ditelepon petaruh lah, mafia lah gitu kan, dia untuk bermain tidak profesional, nanti kan imbasnya ke pemain itu sendiri. Jelek nama mereka kan. Kalau saya sih orangnya percaya aja. Nah menurut Bos Wan Koko ada nggak sih seperti itu tuh yang petaruh menyeting pemain Tarkam? Kalau rumor kencang sekali, tapi jujur saya sendiri belum punya fakta, nggak mau terlalu banyak komentar. Kembali lagi, ketika misalnya kebobolan, proses golnya aneh gitu loh, aneh katakanlah. Misalnya, kok defender terakhir seperti ngelepas, terus kiper juga seperti mati langkah. Nah, ini yang kadang-kadang menimbulkan polemik, rumor-rumor negatif terhadap pemain. Padahal kembali lagi belum tentu loh. Betul. Bisa saja saat itu memang dia konsentrasi buyar, bola yang gampang juga akhirnya gol. Kita nggak tahu. Tetapi saya yakin itu ada, tapi nggak banyak. Intinya kembali lagi ketika agen bawa pemain, kata kuncinya satu, Gen. Percaya kualitas pemain seperti itu, percaya loyalitasnya ada. Ketika ada godaan-godaan seperti itu dia nggak mau, karena dia jaga nama baik. Karena sekali dua kali bohonglah hal seperti itu rahasia. 2 hari 3 hari kemudian bocor nyebar. Akhirnya banyak sekali bos-bos Tarkam katakanlah ada beberapa nama pemain nggak mau gue pakai itu, gampang ngesuap, gampang kesogok. Nah itu kan akhirnya mereka sendiri yang jelek, rezeki kedepannya akan hilang gara-gara tergoda rezeki sesaat. Akhirnya kedepannya dia rezekinya susah. Percaya, kalaupun kejadian ada terjadi di tim agen Agung seperti itu, materi bagus, ternyata ada beberapa pemain yang kena suap, misalkan, saya bukan menuduh ya. Kembali lagi, oh ini rezeki saya sampai di sini, ada aja jalannya pasti. Jalan penyebab kekalahan tersebut gitu loh. Sering juga misalnya ngalamin udah deal pemain, tiba-tiba batal mendadak karena ada urusan keluarganya, orang tuanya sakit 3 orang, akhirnya agen kelimpungan, materi kurang, akhirnya kalah. Nah itulah lewat ada hal-hal seperti itu memang udah digariskan agen Agung bakal kalah dan rezeki di situ nggak panjang. Nah kira-kira seperti itu. Makanya saya suka bilang ke pemain sebelum pertandingan, jaga nama baik kalian sebagai pemain, jaga nama baik bos juga. Jadi kenapa saya bilang jaga nama baik pemain, jaga nama baik bos juga ke depannya? Karena hal-hal yang seperti itu yang tadi bilang petaruh atau apapun, nanti imbasnya ke pemain-pemain juga, kasihan. Kalau mereka udah jelek namanya, kata Bos Wan Koko tadi susah bos untuk percaya lagi kan? Ya seperti itu. Nah terus balik lagi nih tadi agen Agung sedikit nyerempet ke saya tentang prediksi karena beberapa kali memang udah nanya ke prediksi. Saya seingat saya udah 4 kali ya dia nanya ke saya dan alhamdulillah saat itu memang akurat pas. Betul. Jadi 1-0 kalau adu penalti. Nah kira-kira
Kalau dari sini pendapat agen sendiri gimana? Atau ada sesuatu yang katakanlah mumpung ketemu dengan saya, mungkin ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Tadi kan saya udah bertanya, agen, giat-giat agen luar biasa sekali. Ternyata penuh juga pengorbanan. Nah, gimana nih kira-kira mumpung ketemu saya, Gen? Nah, oke. Nah itu kan bos, saya tahu bos Wawan Koko ini awal mulanya itu di sepak bola, dia itu bos Tarkam yang punya bendera WKU. Pertama saya bingung juga itu WKU itu apa, Wawan Koko mungkin, Wawan Koko FC, tapi nanti kita tanya. Nah itu bos, saya mau menanyakan nih, dari bos menjadi bos Tarkam nih, pasti kan bos sudah banyak mengalami dari pemain, dari naik tenis, itu awal mulanya bos bisa pengen terjun menjadi bos Tarkam itu awalnya gimana tuh bos? Ya, jadi gini mungkin kalau bicara bos Tarkam itu bahasa simpel lah, ya bos Tarkam. Nah karena memang saya dari kecil juga memang udah hobi mainnya sepak bola. Nah saat ketika saya alhamdulillah karir saya sebagai pekerja saya akhiri dan saya memilih untuk menjadi seorang entrepreneur atau wira swasta. Jadi dengan bendera WKU banyak sekali ketika awalnya beranggapan bahwa WKU dikiranya Wawan Koko United. Nah, jadi kalau WKU itu alhamdulillah itu adalah nama company atau perusahaan yang saya miliki. Saya dari awal udah memutuskan untuk mendirikan sebuah PT bernama WKU. Apa tuh perpanjangannya, Bos? Artinya itu saya ambil dari bahasa Sanskerta, Wikwasa Kacita Utama. Artinya jadi kejujuran adalah faktor utama kemasyhuran. Luar biasa. Apapun karirnya, agen lah, usaha, kalau kita jujur, insya Allah banyak sekali orang percaya. Karena kata kuncinya usaha apapun, nyari kepercayaan itu yang susah. Seperti contoh dari pemain, begitu namanya kena kejadian, kena bom mafia lah, bahasa kena bom betaroh, namanya jelek, orang nggak percaya. Bos-bos Tarkam nggak mau pakai nama itu. Jangan nggak mau pakai itu. Kenapa? Wah, dulu aja kejadian di bom gitu, padahal belum tentu benar. Betul. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi akhirnya debut saya di Open 32 sering sekali ikut karena intinya saya hobi. Kembali lagi yang kita cari adalah happy, bahagia. Betul. Kepuasan. Ya, kalau bicara Tarkam, betul habis duit. Tapi karena memang kita hobi, menjauhi hobi perkara juara atau enggak juara, yang penting intinya kita udah berusaha. Habis dari bos Tarkam. Dan bos kan sering hobi bola tuh kan, nonton. Kenapa kok bisa jadi ahli prediksi dan sempat juga masuk stasiun televisi swasta di Indonesia? Itu gimana awal mulanya bisa jadi prediksi itu, bos? Jadi gini, ya saya sendiri sebenarnya agak boleh dibilang alergi. Ketika nonton dimanapun selalu reporter itu menyambut selamat datang si ahli prediksi bos Wawan Koko. Saya sendiri sebenarnya alergi. Nah kalau bicara cerita awal seperti ini, jadi mohon maaf ya, saya tidak pernah belajar ilmu kebatinan, saya tidak pernah belajar hal-hal yang sifatnya dunia mistis lah. Awalnya saya juga sering mengalami hal-hal kejadian aneh. Seperti contoh, sekarang saya udah nggak pernah lah ikut Open 32. Saya senangnya jadi pengamati, nonton, ketemu teman-teman, silaturahmi, bisa bercanda-canda di lapangan. Itu hiburan yang tak ternilai. Saya sering sekali ketika sebelum berangkat nonton, gitu loh. Saya hanya fokus konsentrasi, saya ngebayangin. Nggak jampi-jampi apa. Tiba-tiba masuk ke alam pikiran saya. Bayangan-bayangan, wah ini terjadi gol ini di babak kedua, misalnya menit awal 1-0. Nah saya pengen tahu, datanglah nonton dan ternyata benar 1-0 sering. Nah makanya mungkin nama itu dijulukin ke saya supaya tidak ada terkesan rekayasa atau sulap lah. Karena kalau bicara sulap kan trik-trik kecepatan tangan segala. Saya sengaja di depan reporter. Ketika wasit meniup fluid panjang tanda pertandingan berakhir, saya buka kaos dan ternyata di papan skor Indo 1-0, di punggung saya 1-0. Itu kejadian di mana tuh, bos? Pertama kali saya di Yonif, kemudian pernah juga di lapangan Cijantra, di lapangan Palasari, pernah juga gitu. Di Rudal juga pernah berapa kali. Itulah kira-kira saya mengalami hal-hal tersebut dengan sendirinya. Maaf, memang kalau bicara waktu zaman kuliah aja saya inget ya. Jadi teman-teman tuh sering datang ke kontrakan saya, nanya besok ujian kira-kira apa. Saya sering nunjukin, lu pelajarin aja nih bab ini. Ini yang bakal keluar besok ujian. Ini nggak usah dipelajari. Dan ternyata keluar soal bener gitu loh. Jadi
kadang-kadang di kelas sering ngobrol-ngobrol. Nih, ini sama ini nih bakalan berjodoh. Saya asal apa yang masuk alam pikiran saya ucapkan. Dan ternyata begitu lulus kuliah, bener apa yang saya omongkan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi makanya di dunia tarkam, saya bukan nyari sensasi atau gimana ya. Saya ingin membuktikan aja bahwasanya sepak bola juga ternyata bisa diramalkan, bisa diprediksikan. Jujur, ada juga pemain liga pernah nanya ke saya mau bertanding, insya Allah kamu menang 1-0. Dan malamnya saya tanya, benar 1-0 menang. Nah terakhir, saya ingat ketika Persita final ya, untuk tembus ke Liga 1 ya. Waktu itu final lawan mana sih? Yang tahun sekarang apa tahun kemarin? Tahun sekarang yang dia masuk ke ISL ini, Liga 1. Biasalah ada yang taruhan rokok apa iseng cuman happy doang ya. Saya bilang skor 3-2 Persita kalah. Kalahnya di menit akhir ada gol menyakitkan buat Persita. Disaksikan teman-teman. Dan ternyata dalam nobar tersebut betul kan di menit akhir Persita kebobolan jadi akhirnya 3-2. Sehingga walaupun Persita tetap lolos tapi runner up tidak kesampean untuk jadi juara. Betul. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ditanya sama apalagi saya dibilang dukun, paranormal, waduh saya nggak, bukanlah karena profesi saya bukan itu. Itu hanya untuk hiburan aja dinatakan. Dan risihnya emang sekarang terus terang aja Gen. Kadang-kadang kalau mau ada pertandingan tarkam, ya banyaklah petaraf-petaraf Mr. A, Mr. B, Mr. X sering japri ke saya, bos prediksinya dong. Saya selalu jawab nggak tahulah gitu loh. Nggak tahulah, jangan nanya ke saya. Kenapa? Saya takutnya begini, ternyata salah. Karena yang saya alami juga nggak 100% benar, ada kalanya meleset. Takutnya salah, dia taruhan kalah, nah kan ngedumel ke saya, makanya saya nggak mau. Kira-kira itu kali mungkin Jen, kalau bicara masalah prediksi ya. Jadi jangan sampai ada statement bahwa Wawan Koko ini udah jadi dukun, udah jadi paranormal, bukan Jen ya. Tapi bener. Ya. Saya pernah diprediksi, Gung jangan pakai kaos merah. Kaos merah hari ini apes karena saya tahu ngelihat 3 kali di mimpi saya atau di terawang saya kalah adu penalti kaos merah. Dan saya tidak mendengar kata Wawan Koko nih, bos Wawan Koko, dan akhirnya tim saya kalah. Jadi saya no comment. Emang prediksinya luar biasa, bos. Dan itu kalau ingat belum saya, lama itu kejadian keempat kalinya Agen Agung nanya ke saya. Bahkan itu terserang jawabannya buat memori saya sampai sekarang masih saya simpan. Bahkan saya ingat kata-kata saya, you mau pakai dukun 10 orang dukun mahal pun nggak bakalan bisa menang kalau you selagi pakai kaos merah kalah di adu penalti. Karena gini Gen, itu saat itu yang masuk ke bayangan saya, kok berapa kali masuk ke bayangan saya 0-0 adu penalti, yang tertunduk lesu kalah kaos merah gitu loh. Nah saat itu ternyata agen memaksakan kaos merah. Saya kan di lapangan juga merah kalah di adu penalti, langsung ngomong gitu loh. Dan ternyata betul terjadi gitu loh. luar biasa emang prediksinya bos Wawan Koko ini. Padahal saat itu juga kan agen juga sampai pakai 3 paranormal kan ya. Nah kembali lagi itu percaya atau tidak percaya silakan kembali Anda menyimpulkan sendiri. Betul. Oke, Mas Agen Agung. Jadi saya manggilnya Mas Agen Agung ya. Nggak apa-apa. Terima kasih atas kehadirannya untuk kita bincang-bincang seputar kupas tuntas hal-hal yang sifatnya mistis dan faktor-faktor X lainnya di dunia tarkam. Karena biar bagaimanapun Agen Agung tentunya udah mengalami hal-hal yang kita diskusikan tadi. Betul. Ya, walaupun sekarang era pandemi Liga Tarkam lumpuh ya, saya katakan tidak ada sekali karena tidak ada izin dari aparat setempat, lockdown lah PSBB. Tapi saya yakin kok rezeki agen itu tidak hanya dari situ. Amin. Sebagai contoh, saya sering mantau terus channel YouTube Kaliber Official 1 Bidikan. Semakin melejit, semakin meroket, dan saya salut sekali semenjak channel Kaliber ini di handle sama Agen Agung semakin melejit dan beberapa videonya sudah ada iklan. Kira-kira seperti itu. Sukses selalu Mas Agen Agung, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan menjamur kembali liga-liga tarkam sehingga profesi Agen Agung juga akan semakin melejit. Amin. Semangat terus dan saya ucapkan terima kasih. Amin. Semangat terus Mas Agen Agung. Siap. Terima kasih Bos Wawan Koko sudah diundang tim Kaliber Official di channel Bos Wawan Koko.
CO2, pantengin terus channel YouTube Wawan Koko CO2.